paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Rabu 3 Agustus 2022. Selengkapnya. Mengawali TVR 17 hari ini, delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel membahas peta ekspor impor Indonesia terhadap Jepang di Wisma KBRI Tokyo, Jepang. Ini adalah upaya DPR RI untuk mendukung ditingkatkannya nilai perdagangan antara Indonesia dan juga Jepang. DPR RI berkomitmen mendukung pemerintah meningkatkan kegiatan ekspor impor khususnya dengan negara Jepang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan rakyat Indonesia. Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel, membahas peta ekspor impor Indonesia terhadap Jepang di Wisma KBRI Tokyo, Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akmandi, memaparkan, Jepang saat ini menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan ekspor pertanian Indonesia setelah Tiongkok. Pada 2019, nilai ekspor produk pertanian dan kehutanan Indonesia ke Jepang mencapai 236,1 juta dolar Amerika. 2020 senilai 347,8 juta dolar Amerika dan di 2021 mencapai 468,5 juta dolar Amerika. Hasil pertanian dan kehutanan yang paling banyak diekspor ke Jepang antara lain kopi, mutiara, lada, dan ikan segar, sedangkan impor Indonesia dari Jepang yang paling banyak diantaranya adalah hasil pengolahan karet, udang beku, dan turunan CPO. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan akan membahas peluang dan tantangan ekspor Indonesia-Jepang tersebut di parlemen dengan pemerintah. Perwakilan Komisi 4, 6, dan 11 DPR RI juga turut serta ke Jepang guna mengawal peluang tersebut. Gobel juga mendorong alat kelengkapan Dewan di parlemen untuk proaktif mendukung upaya pemerintah melalui pembentukan regulasi yang bisa menarik para investor namun di sisi lain juga melindungi pasar dalam negeri. Dari Tokyo, Jepang, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di Komisi 9 DPR RI mendesak evaluasi soal tata kelola pengiriman dan juga perlindungan pekerja migran Indonesia. Di antaranya ini melalui kemudahan perizinan untuk menutup celah oknum penyalur pekerja migran Indonesia yang melakukan tindakan ilegal. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah memperbaiki sistem pengiriman, penempatan serta perlindungan bagi pekerja migran Indonesia melalui kemudahan perizinan untuk menutup celah oknum penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal. Menanggapi adanya kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia dan penyekapan puluhan WNI di Kamboja, anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan pemerintah harus memprioritaskan perlindungan hukum dan hak bekerja bagi para pekerja migran Indonesia. Kurniasih berpendapat sulitnya perizinan kerap dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk memberangkatkan PMI secara ilegal. Dan memang pemerintah saat ini harus melakukan pembenahan secara totalitas terkait dengan tata kelola, pengiriman, penempatan, dan juga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang sudah berangkat gitu ya. Nah, tantangan paling besar adalah bagi pekerja migran Indonesia yang berangkat unprocedural ataupun non-procedural. Nah, ini juga harus dicegah sedemikian rupa dan kita tahu ini nggak mudah. Tapi secara berkala sebenarnya mungkin kita harus punya roadmap untuk bisa benar-benar menghentikan pemberangkatan secara non-prosedural. Itu harus ada target. Misalnya sosialisasi yang dimasifkan kepada pekerja migran yang CPMI ya, calon pekerja migran yang akan berangkat. Kemudian kemudahan layanan ketika harus memproses administrasinya dipermudah semudah-mudahnya sehingga nggak milih jalan pintas gitu ya. Udah deh, daripada pusing harus ini harus itu, banyak pintu banyak ini, akhirnya memilih potong kompas tapi ternyata malah jadi musibah. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menggalakkan program sosialisasi dan balai latihan kerja guna mencegah adanya keberangkatan PMI ilegal. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka peralihan siaran televisi dari analog ke digital atau analog switch over ataupun juga analog switch off, ini Badan Keahlian Sekjen DPR RI menyarankan Kementerian Komunikasi dan juga Informatika memasifkan sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat memahami manfaat dari digitalisasi siaran.
Dalam rangka peralihan siaran televisi dari analog ke digital atau analog switch off yang sudah memasuki tahap kedua, Badan Keahlian Setjen DPR RI menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika memasifkan sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat memahami manfaat digitalisasi siaran. Di gedung DPR RI, Kepala Pusat Kajian Anggaran BK Setjen DPR RI, Helmizar mengungkapkan, sosialisasi kebijakan digitalisasi siaran masih sangat minim. Selain itu, distribusi set-top box di kalangan masyarakat masih belum merata ke seluruh Indonesia. Menurut Helmizar, evaluasi terkait ini akan disampaikan ke Komisi 1 DPR RI sebagai acuan evaluasi program analog switch off. Saran dari kami untuk menggunakan data kemiskinan yang akurat ya, bisa kerjasama dengan tadi sudah disampaikan dengan Kemendagri atau menggunakan NIK yang berbasis DTKS juga. Mungkin itu yang perlu perbaikan di Kominfo nantinya. Sementara itu, HR Finance and Technical Support Director Metro TV, Arif Nugroho menilai analog switch off harus tetap dilakukan karena Indonesia menjadi salah satu negara tertinggal di bidang digitalisasi penyiaran di tingkat ASEAN. Ia juga mendorong distribusi set-top box harus dipercepat dan merata agar penerapan analog switch off tidak meleset dari waktu yang telah ditetapkan, yaitu mulai November 2022. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat dapat menikmati banyak konten siaran yang bagus, variasinya juga lebih banyak, teknologinya, kualitas gambarnya, suaranya sangat baik, serta bisa menikmati ataupun mendapatkan early warning system dari BMKB secara cepat. Dodi dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah kondisi dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan juga energi, DPR RI mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan dan juga menentukan berbagai kebijakan, baik fiskal maupun juga moneter. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 17. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyebut ekonomi 60 negara di dunia ini diperkirakan bakal ambruk, bahkan ekonomi dari 40 negara di antaranya yang telah dipastikan mengalami kemerosotan. Untuk itu, DPR mengingatkan pemerintah agar waspada dan juga tepat
dalam melaksanakan setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan APBN dan juga penyusunan anggaran tahun 2023. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial TVR Parlemen. Selengkapnya. Dalam rapat paripurna DPR RI 30 Juni 2022, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Said menyampaikan indikator ekonomi makro RAPBN 2023, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang menguat. Di sisi lain, perekonomian global masih dibayangi resiko ketidakpastian. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Berdasarkan tema tersebut disusun pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai berikut. 1. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur. 3. Pemantapan reformasi birokrasi. 4. Revitalisasi industri. 5. Pembangunan ekonomi hijau. Sebelumnya, dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan KEM PPKF RAPBN tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya karena disusun pada saat pandemi COVID-19 yang memasuki tahun ketiga dan akan memasuki tahap transisi ke periode endemik dan normal baru. Selain itu, adanya gejolak kondisi global dengan ketidakpastian yang tinggi dan menimbulkan tantangan besar bagi Indonesia. KEM PPKF 2023 disusun dan disiapkan sebagai baseline baru kebijakan makroekonomi fiskal pasca implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan undang-undang dalam menangani kondisi pandemik yang sangat luar biasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan defisit APBN harus kembali di bawah 3% dari PDB. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengakui resesi ekonomi terjadi secara global di beberapa negara, termasuk negara maju. Konflik Rusia-Ukraina yang belum berakhir menjadi salah satu penyebab resesi global. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah jangan salah membidik arah kebijakan RAPBN tahun 2023 agar Indonesia selamat dari ancaman resesi global di tahun 2023. Selain itu, Kamru Samad meminta sektor UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai upaya meningkatkan produktivitas dalam upaya mengantisipasi dampak resesi global. Arah APBN kita 2023 betul-betul harus menjadi satu kekuatan utama. Otoritas fiskal kita menjadikan APBN kita sebagai penyangga utama dalam ancaman resesi ekonomi. Perlu ada penguatan bantalan sosial, bansos, alokasi fiskalnya. Kemudian bagaimana mendorong produktivitas naik khususnya di sektor ultramikro, mikro, UMKM supaya bisa bergerak kembali. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah menilai inflasi di dalam negeri yang cukup tinggi perlu diwaspadai akibat sejumlah faktor, di antaranya kenaikan harga komoditas. Menurut Charles, sektor UMKM dan bantuan-bantuan sosial menjadi bagian dari menjaga terus berjalannya kegiatan perekonomian masyarakat untuk menopang perekonomian nasional. Perlu kehati-hatian bagaimana pengembangan UMKM ini sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia saat ini harus benar-benar terjadi gitu loh. Jangan sampai sektor keuangannya bagus, sektor realnya ternyata di bawah pingsan atau meninggal gitu kan. Nah untuk itu faktor seperti KUR, kemudian juga kebijakan terhadap produk-produk dalam negeri perlu dilakukan secara intensif, kemudian secara konsisten. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan, meski APBN semester 1 2022 mengalami surplus, banyak tantangan eksternal yang masih membayangi perekonomian Indonesia. Jangan mengganggu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus mampu menjaga harga-harga terutama barang-barang pokok, kebutuhan barang pokok, agar bisa tetap terjangkau oleh masyarakat secara waspada dan menyiapkan rencana-rencana mitigasi
bila mana kemudian perekonomian secara global ini terus memburuk. DPR RI dan pemerintah sepakat arsitektur RAPBN tahun 2023 didesain untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mendukung penguatan recovery dan reformasi struktural dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. DPR RI meminta pemerintah melakukan berbagai upaya terbaik untuk menjaga perekonomian Indonesia selamat dari ancaman resesi di tengah gejolak ekonomi global yang belum bisa diprediksi kembali membaik atau stabil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kekerasan seksual pada anak ini masih sering terjadi. Bagaimana anggota DPR RI menanggapi masalah ini? Informasi sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Semenjak disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS, laporan soal kekerasan seksual ini malah semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa masyarakat mulai peduli dan juga sadar hukum pada penanganan masalah kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Terlebih lagi, pemirsa, masalah serius soal kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Berikut ini wawancara langsung anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani bersama dengan rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, tadi sudah sama-sama kita saksikan diskusi forum legislasi yang membahas terkait dengan darurat kekerasan anak dan juga implementasi dari Undang-Undang TPKS. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Ibu Sely Andriani dari fraksi PDI Perjuangan, di mana kita akan berbincang-bincang lebih dalam terkait dengan implementasi Undang-Undang TPKS ini. Baik Ibu Sely melihatnya implementasi Undang-Undang TPKS ini sudah seperti apa Bu? Ya, saya bersyukur bahwa undang-undang ini sudah menjadi undang-undang. Tinggal bagaimana eksekusi dari undang-undang tersebut di dalam implementasi kemasyarakatannya bisa betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah hari ini kita sudah merasakan bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah berani speak up.
sudah berani melaporkan. Jadi kalau kita mendengar atau melihat melalui media bahwa seolah-olah kasus kekerasan seksual bukan hanya kepada anak saja, tetapi kepada semua orang dengan kasus yang berbagai macam ini adalah seperti bola salju, bahwa itu adalah salah satu bentuk kekuatan bahwa Undang-Undang TPKS sudah mulai berjalan. Artinya ranah edukasi kepada masyarakat yang paham tentang perlindungan terhadap para korban, kemudian pelaku sudah mulai bisa diberikan semacam jeratan hukum yang setimpal, itu menjadi keberanian kepada para masyarakat untuk berani berbicara. Nah, tinggal bagaimana nanti pemulihan, kemudian penanganan yang akan diberikan kepada dari negara kepada mereka yang mungkin masih perlu disesuaikan, karena memang hari ini kita baru pada tahapan peraturannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dalam waktu secepatnya disahkan oleh pemerintah. Bu, kendalanya dalam implementasi dalam Undang-Undang TPKS ini apa sih, Bu? Kendala yang paling krusial ini sebetulnya adalah di aparat penegak hukum, karena kita menyadari bahwa masih minim aparat penegak hukum, baik itu di penyidik maupun dari aparat kejaksaan maupun dari hakim yang paham terhadap kasus-kasus KS. Jadi memang di dalam Undang-Undang TPKS sendiri bahwa apabila aparat penegak hukum ini masih belum paham terhadap kasus-kasus KS, maka akan diberikan disposisi dari kejaksaan atau mungkin dari aparat yang lebih tinggi untuk ditentukan siapa yang akan menangani kasus tersebut. Tetapi ini adalah salah satu bukti bahwa kita akan memberikan perlindungan, dan insya Allah kasus-kasus tersebut tidak akan tidak akan ada buying time ya. Artinya kasus tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka akan secepatnya kita eksekusi, seperti itu. Baik, Bu. Berarti tadi terkait dengan aparat penegak hukum yang belum terlalu itu, berarti perlu dilakukan seperti apa, Bu, untuk kedepannya, Bu? Ya, kalau berdasarkan undang-undang maka harus ada semacam pelatihan dan edukasi dari aparat penegak hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwa ke depan nanti di kepolisian akan ada satu divisi untuk perlindungan hukum, perlindungan perempuan dan anak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam terobosan dan hadiah untuk masyarakat bahwa ke depan memang aparat kepolisian ada khusus yang menangani urusan perempuan dan anak. Terakhir dari saya, Bu, DPR RI dalam mengawal untuk Undang-Undang TPKS ini bisa diimplementasikan dengan baik, Bu. Bagaimana ke depan, apakah hanya sekedar pengawasan atau apa perlu yang dilakukan, Bu? Bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi bagaimanapun juga kita yang ada di DPR juga harus memberikan support anggaran terhadap beberapa kementerian yang menjadi mitra masing-masing anggota DPR RI yang ada di bidang-bidang tersebut. Misalnya saya yang ada di Komisi 8, otomatis kita juga harus mengawasi dan memberikan support penganggaran untuk Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial. Kemudian kawan-kawan yang di Komisi 10 mungkin juga harus memberikan support anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kepemudaan, karena bagaimanapun juga beberapa kementerian tersebut juga membutuhkan support anggaran khusus untuk menangani masalah kekerasan seksual, termasuk juga aparat kepolisian yang ada di Komisi 3 seperti itu. Ibu Sally, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, yaitu Ibu Sally Andriani. Terima kasih telah menyaksikan forum legislasi pada edisi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, bisa saat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar isu-isu terkini yang memperoleh tanggapan dari anggota DPR RI. Usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17.
Kembali lagi di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama dengan rekan kami, Rini Reski. Selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Uki. Nah pemirsa, ke TVR Parlemen, mari kita bahas nih apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama nih, mengenai DPR RI meminta Kemensos untuk menjelaskan temuan beras yang terkubur di Depok. Kita bisa lihat di sini dari beberapa portal media di sini membahas, dan salah satunya Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di sini meminta Kementerian Sosial tidak tinggal diam atas temuan beras bansos atau bantuan sosial Presiden Jokowi yang dikubur karena diklaim kadaluarsa atau busuk di Depok. Dan di sini Muhaimin mendorong Kemensos bersama Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap kuburan bansos di Depok ini. Muhaimin juga mendorong agar Kemensos bersama kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang nantinya terbukti lalai atau melakukan pelanggaran. Di sini Komisi 8 DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili juga telah menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini kepada penegak hukum. Di sini Aceh berharap temuan tersebut dapat diusut tuntas, dan sejumlah fakta soal kasus ini bahwa bantuan Presiden lewat Kemensos sudah pasti dipasangi stiker khusus. Namun, beras yang dikubur di Depok tersebut ternyata tidak memiliki stiker yang dimaksud. Muhaimin Iskandar meminta agar ke depan Kemensos meningkatkan pengawasan dan juga pendistribusian bansos baik tunai maupun non-tunai, sehingga bansos dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah atau nominal yang ditetapkan. Nah pemirsa, selanjutnya nih kita juga akan membahas headline media pada hari ini yang menjadi headline media online pada hari ini, yaitu pemerintah perlu antisipasi modus baru perdagangan manusia terhadap para pekerja migran. Kita bisa lihat juga dari beberapa media di sini. Kali ini tanggapan datang dari Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani, yang menyoroti modus penipuan yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI di Kamboja. Tentunya sudah 62 tahun PMI yang berhasil diselamatkan dari penyekapan, maksud kami 62 orang yang berhasil diselamatkan dari penyekapan di Kamboja yang dilakukan oleh sindikat penipuan. Para PMI yang berhasil diselamatkan dari Kamboja tersebut dipaksa melakukan penipuan dengan cara menawarkan investasi bodong ke orang-orang Indonesia. Mereka awalnya dijanjikan bekerja formal dengan gaji yang cukup besar. Jika menolak melakukan penipuan, para PMI menerima perlakuan tidak manusiawi. Tentunya di sini mereka juga tidak mendapatkan gaji selama bekerja di Kamboja dan tidak bisa pergi lantaran paspornya disita. Dan Puan mendorong agar pemerintah menelusuri pola-pola baru perdagangan manusia dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia. Tentunya agar kasus ini seperti ini dapat dicegah sejak dini. Dan fakta lain pemirsa, ternyata kasus ini juga pernah terjadi di tahun 2021 yang lalu. Sehingga total telah ada 242 orang yang kena jerat modus penipuan ini. Dan sangat disayangkan pemirsa, kasus ini dapat terjadi kembali. Nah, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai DPR RI meminta Kemensos untuk menjelaskan temuan beras yang terkubur di Depok, dan juga DPR RI meminta pemerintah perlu antisipasi modus baru perdagangan manusia terhadap pekerja migran. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Uki. Terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kami selalu ingatkan kepada Anda untuk virus COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Suki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan